Sumba itu kalau kalian perempuan Sumba kita harus siap kerbau, bukan bukan kambing, kami tidak ada nilai. Iya. Kami tidak nilai di Sumba. Kalau bukan kerbau, sapi, kuda, babi. 3 itu. 4 itu. 4. Sapi, Sapi, kuda, kuda, kerbau, kerbau, babi. babi. Tapi dari semua itu, saat melakukan pesta, konteks perkawinan ya, mahar misalnya. Kalau kan di daerah saya kan maharnya babi. Cuman babi 5 ekor misalnya, 10 ekor. dapat satu cewek. Satu cewek. Beda dengan yang saya dengar atau yang saya salah. Nanti Bang Jul lebih mengerti lah Ya, ya. tentang teman-teman yang di sana. Saya dengar ya, ini perlu koreksi ya. Ini bukan saya langsung dilegalkan. Nah, saya ada bilang kalau di sana itu memang mahal, masalah mahar ya. Misalkan saya dengar ada gading misalnya, gading. Terus juga kita menikah satu tahun, itu juga kita perlu bawa beberapa hewan, jenis hewan. Tidak semua tapi beberapa seperti kambing, kerbau misalnya, atau babi. Nah, seperti apa untuk menjelaskan atau memahami orang-orang dari luar terhadap dari sana untuk masalah mahar. Memang apa ya? Karena ini kan faktor budaya. Budaya terus adat gitu. Kalau adat itu kalau dilanggar itu ada hukum. Ada hukumannya. Ada hukumannya. Betul. Begitu. Hukumannya pasti ada. Begitu. Hukumannya tidak secara langsung tapi dia cepat atau lambat pasti dapat. Itu hukum. Jadi istilahnya adat itu hukum alam. Hukum alam yang nanti berlaku itu. Kita langgar berarti kita dapat. Itu yang membuat apa ya? Membuat tapi sebenarnya itu mungkin berlaku untuk dulu kalau menurut saya. Dulu. Sekarang ini menurut saya karena kemajuan teknologi segala macam kita harus sesuaikan dengan situasi. Soal perkawinan itu memang di NTT itu ada beda-beda. Ada beda-beda. Kalau di Sabu, saya tidak bermaksud untuk tapi yang saya tahu, saya lihat saya tahu. Karena dulu saya cukup lama di Kupang juga, orang Sabu itu belisnya tidak mahal, maharnya tidak mahal, tapi dapat cewek cantik-cantik, maharnya tidak mahal. Sabu yang di Pulau Sabu, kalau Sabu di Kota Kupang sudah beda. Ada orang tua, orang Sabu itu istilahnya apa? Cium hidung. Ya kita pergi cium udah orang tua, cium dia punggung saja kita sudah bisa dapat. Beda dengan rote. Beda dengan rote. Rote itu aduh. Kita mesti siap uang banyak. Berapa uang? Bisa sampai 100-an juta, Pak. 100 juta uang. Kalau di Timur itu juga beda-beda. Kalau Timur Keva, kebetulan sapu istrinya orang Timur. Sapu istri orang Timur, Katolik. Pindah masuk di agama Kristen Protestan. Nah, bersyukur karena waktu itu tidak ada tuntutan. Istilahnya apa? Orang Timur istilah okomama. Okomama itu apa ya? Semacam apa ya? Tempat sirip pinang. Itu yang kita bawa saja sudah. Paling kita hanya bayar air susu ibu, dia punya nenek pun capek. Itu tuh saya hitung, tidak sampai belasan juta lah. Begitu. Nah, itu kalau ada yang pakai uang. Benda itu kan alat belis itu. Alat belis itu kalau tidak ada. Belis itu maksudnya apa? Belis itu mahar itu. Kalau kita di Indonesia bilang belis. Oh ya, sorry. NTT bilang belis. Kalau istilahnya mahar itu kan, kalau di NTT kalau pakai mahar itu kasar. Mahar itu karena kita istilahnya jual beli itu, makanya mahar. Orang NTT walaupun belisnya mahal ratusan juta, tapi bukan jual anak perempuan, bukan. Tidak jual anak perempuan, tapi itu karena faktor adat. Menghargai adat itu. Makanya dari awal pertama saya jelaskan soal adat itu. Adat itu kalau dilanggar berarti ada hukum adat. Begitu. Nah, makanya saya jelaskan soal itu. Nah, saya pakai bahasa di sana belis saja supaya lebih santun. Karena saya pakai mahar ini terkesan saya agak bertolak belakang dengan penurani juga. Nah, saya pakai belis karena belis itu bahasa yang lebih halus. Jadi orang tidak menjual belikan anak, tidak. Kalau kita mahar itu kan istilah kita dagang anak itu. Nah, tapi belis itu bagian dari penghormatan terhadap perempuan. Begitu, mengangkat harkat derajat martabat perempuan sebenarnya. Kalau kita di alam itu belisnya pakai moko. Moko itu saya mungkin bisa kasih dia punya bentuk ya. Tunggu saya kasih dia bentuk. Nah, kita belis perempuan kalau bisa di daerah saya. Perempuan itu dibelis dengan moko
paling tidak itu kan istilahnya apa? Dia ada istilah moko itu ada istilah apa ya? Ada 7 anak panah, ada 5 anak panah, ada 3 anak panah, ada 4 anak panah, ada 1 anak panah. 1 anak panah itu semacam dia punya besarnya, begitu. Itu di Alor itu rata-rata gong moko. Belis pakai gong moko. Gong moko ya. Gong dan moko. Oh, ada 2 benda ini ya. Iya. Siap. Kalau di Flores, di Flores itu kan gading itu. Flores itu gading. Flores juga Flores Timur. Flores bagian barat tidak. Begitu, Flores bagian barat. Kalau ini moko, ini alat belis orang Alor. Cewek-cewek Alor harus belis pakai ini. Moko ini. Begitu. Perunggu yang berbentuk seperti ini. Ini yang buat orang sana sendiri kan? Ini agak heran, agak aneh, Bu. Iya. Agak aneh karena apa? Ini barang ini sudah belis dari dulu nenek moyang sampai sekarang, tapi ini barang tidak pernah habis. Dia akan berputar begitu, berputar. Tidak pernah habis. Artinya kalau ada yang menikah harus ada ini. Kalau tidak ada ini berarti hitungnya pakai uang. Tergantung kesepakatan antara dua belah pihak itu. Apakah harus mobil? Tapi kalau biasanya orang-orang menjaga harkat derajat dalam keluarga, itu harus belis pakai ini. Harus moko. Karena moko itu bentuk penghargaan terhadap perempuan. Itu ini yang moko nih. Jadi kalau kakak Pace, kalau nona Alun harus siap ini. Saya siapkan 5. Gitu. Itu di Alor. Kalau yang tadi kakak ada sebut yang hewan itu Sumba. Sumba itu kalau kalian perempuan Sumba kita harus siap kerbau. Bukan kambing tidak ada nilai. Kami tidak nilai di Sumba. Kalau bukan kerbau, sapi, kuda, babi. 3 itu. 4 itu. 4. Sapi, kuda, kerbau, babi. Tapi dari semua itu, saat melakukan pesta, yang mempunyai nilai paling tinggi itu babi. Babi. Jadi orang Sumba babi itu kakak. Ini setinggi ini nih. Setinggi ini atau lebih tinggi dari ini ada. Istilahnya apa? Dong pun istilah di sana. Saya juga tidak lama di sana, tapi kebetulan ada. Saya punya bayi yang bungsu. Saya punya bayi, kakek punya adik yang bungsu itu kan ngajar di Sumba. Sumba itu daerah apa ya? Dulu, bukan sekarang baru ada, sekarang masih ada juga. Orang tidak percaya Tuhan. Istilahnya dong punya agama suku agama suku namanya Merapu. Itu di Sumba, Merapu. Coba kakak nanti lihat di YouTube daerah Sumba, agama di daerah Sumba, agama asli suku asli Pulau Sumba. Itu bukan agama Kristen, bukan agama Katolik, bukan agama Islam. Itu Merapu. Itu agama suku. Begitu. Mereka tidak percaya Tuhan. Mereka percaya terhadap kayak dulu begitu ya. Percaya terhadap ini. Benda-benda animisme kan? Animisme atau dinamisme. Berarti sangat sulit dilepaskan, maksudnya ini kepercayaan terhadap. Ya ini kita percayanya. Kalau soal sulit dilepaskan itu memang sudah, karena agama masuk. Banyak yang menganut agama Kristen, banyak yang ada sedikit yang menganut agama Katolik, sedikit yang Islam. Begitu. Tapi untuk sebagian besar Sumba itu memang sedikit saja. Mungkin orang-orang kasta atas, mungkin itu yang mungkin masih menjaga. Tapi tetap dalam KTP pasti agama Kristen. Tapi kepercayaan itu tetap ada. Siap. Nah sekarang tadi saya dengar ada perkataan ya. Dulu dengan sekarang beda masalah dari Belis ya. Iya. Mungkin ini agak sedikit bahasa kasar ya. Lebih mana kita bandingkan lebih luar biasanya dulu atau sekarang? Dulu. Masalah Belis itu dulu yang lebih jahat. Dulu itu jahat karena begini. Saya mengalami, Mbak cerita di saya. Ini karena saya kebetulan mengalami, karena kita lahir di kampung semua. Kita bukan lahir di kota. Saya lahir di kampung. Saya bapak itu guru. Ini saya menceritakan saya punya pengalaman karena kebetulan kakak tanya soal itu. Saya bapak itu guru. Tapi kita itu hampir tidak sekolah semua. Hampir tidak sekolah karena saya bapak itu gaji habis diurus keluarga mulai begitu. Beli benda, urus keluarga. Maka kita itu hampir tidak sekolah. Saya beruntung karena kebetulan kakaknya bapak saya itu tidak beristri. Dan dia tinggal di Kupang, dia punya tanah di Kupang dan dia punya
istilahnya punya penghasilan di Kupang. Makanya kita semua tuh bukan bapak yang suruh sekolah, berangkat sekolah, tapi bapak memang suruh sekolah, tapi kalau menurut saya kalau waktu itu kalau tanpa bapak di Kupang, berarti kita semua, saya kan ada 6 bersaudara, 4 bersaudara. Berarti kita 4 ini pasti tidak sekolah semua. Oh, berarti sekarang sudah sekolah 4 ini. 4 sudah selesai semua bersekolah, puji Tuhan. Luar biasa. Adik laki-laki dengan kakak laki-laki itu dulu kuliahnya di Kediri. Wih, kuliah di Kediri, IK Kediri dulu. IK Kediri, saya dan kakak nona yang kuliah di Danau Kupang. Begitu. Saya bersyukur karena misalkan kalau waktu, karena ini faktor adat itu, terhadap. Namanya bapak saya ini kan kakak. Ya kakak yang punya tanggung jawab terhadap keluarga dalam rumah itu. Betul kan, kita di Indonesia Timur kan rata-rata di Papua juga kan begitu. Pasti sebagai kakak harus urus adik-adik semua, harus. Dong punya istri, punya mahar semua, harus kakak yang harus tanggung. Gitu. Makanya bapak saya tuh itu. Kita mau kuliah saja tabungan tidak ada. Karena uang habis di ini urus keluarga. Berarti urus keluarga yang paling utama ini masalah apa? Perkawinan itu ya, masalah bilisnya itu ya, maksudnya tadi masalah keluarga yang Bapak pernah alami itu. Saya begini, setelah saya mulai sekolah, mulai bercerita bergaul dengan teman-teman dari luar, bercerita, ternyata menurut saya yang lebih penting itu bagaimana mengurus anak sekolah. Tetapi kalau di kampung beda, akan menjadi sebuah kebanggaan saya ketika saya kasih keluar satu moko, satu benda untuk urus adik perempuan. Itu menjadi kebanggaan, padahal tidak ada apa-apa sebenarnya. Kita buat barang mati tuh. Kita bukan investasi barang hidup, kita investasi barang mati. Benda mati. Ya, benda mati kita investasi. Investasi barang hidup, bagaimana kita menyiapkan uang untuk menyekolahkan anak. Tapi hari ini masih terjadi. Bukan hilang, tapi tidak segila dulu. Masih, tapi sekarang istilahnya ada kelonggaran misalnya. Ada kelonggaran, betul, ada kelonggaran. Ada peraturan desa, bukan peraturan desa. Itu tuh peraturan bupati atau apa begitu. Di Alor, bukan di daerah lain. Saya ngomong di Alor punya. Yang dulu moko yang 7 anak panah itu harga paling satu moko yang begini. Kalau kita beli dengan ini begini, moko minum satu kan? Dua. Tidak bisa. Tapi tidak tuntas. Kalau yang laki-laki itu punya semua, mau kasih tuntas. Kalau tidak berarti nanti dalam perjalanan dulu, bola urusan kita mau. Berarti moko ini minimal 2. Minimal harus 2. Lebih dari itu ya. Menurut saya itu tergantung istilahnya, tergantung bangun lobinya. Antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki bertemu terus istilahnya apa ya? Bisa dipinjamkan, bisa atau dikasih gratis gitu sama keluarga bisa? Oh, tidak bisa. Maksudnya kasih gratis apa? Maksudnya ini kan ada, misalkan saya mau menikah, tapi karena saya punya moko, saya harus minta ke sepupu misalnya, keluarga dekat, tapi itu bisa beri, bisa bantu gitu. Bisa bantu, tapi nanti besok urusannya kita harus berdiri lagi. Tidak bisa dikasih gratis. Berarti sepamri ya, harus arah istilahnya gotong royong kan. Hari saya punya urusan datang bantu. Besok dia punya, kita pergi bantu lagi. Kalau tidak bantu nanti bagaimana persepsi? Bermasalah. Ukraina. Rusia datang ya. Itu pasti terjadi konflik. Pasti. Apalagi menyangkut dengan moko. Moko ini pokoknya satu benda yang paling nilainya tinggi. Nilainya tinggi Pak, untuk di Alor. Nilainya sangat tinggi. Kalau di Papua babi nilainya sangat tinggi. Kalau di Alor babi nilai tinggi juga, tapi untuk beres perempuan harus pakai ini. Tadi ada ini termasuk nanti saya gambarkan dalam. Saya mau buat sini. Iya, saya mau masuk dalam gambar lah. Dalam tulisan saya. Betul. Kalau menurut saya ini apa ya? Memang kita lihat ada punya nilai negatifnya, tapi punya nilai ekonomis. Yang punya nilai ekonomis. Satu minimal kalau beli 20 berapa? 20 kemarin itu kebetulan ada laki-laki nikah. Dia beli, Om Dong beli itu 21 juta. 7 anak panah 21 juta. Ini tidak anak panah tuh? Tidak anak panah, tapi ada dia punya gambar yang bisa orang tua bisa tahu. Begitu. Ini harganya sama atau tidak? Harganya? Karena dilihat dari
Bukan, maksudnya kalau harga satu anak panah itu dia beda. Tapi sekarang sudah ada kesepakatan yang tadi peraturan yang tadi saya ngomong itu. Satu anak panah itu dihargai dengan 2.500.000 atau 2 juta. 2.500.000. Nah, sebentar. Anak panah maksudnya apa? Anak panah itu istilahnya apa? Kalau gading itu kan ada panjang, ada pendek. Oh, panjang harganya lain, pendek harganya lain. Terus anak panah itu apa? Dia semacam dia punya semacam lambang atau simbol yang membedakan. Membedakan antara satu moko dengan moko yang lain. Oh, dia iya perbandingan berarti. Jadi ini misalnya Iya, betul begitu seperti itu. Ini kecil. Tapi ini karena kita di Alor itu kan ada pulau-pulau. Alor itu daerah kepulauan. 3 pulau besar, makanya Alor itu disebut sebagai daerah Tribuana. Bisa juga sebagai Tribuana, bisa juga sebagai Nusa Kenari. 3 pulau besar itu ada Alor, Pura, Pantar. Saya orang yang ini untuk berlaku untuk kita di Pantar ini. Pantar. Nah, kalau Alor itu tidak pakai anak panah. Oke. Nah, itu dia pakai ada istilahnya cap bunga kemiri, ada cap Makassar, ada Jawa, begitu. Jadi Jawa itu paling besar. Ini paling besar. Gitu. Tapi untuk ukuran orang Alor itu semua rata-rata pakai moko kayak gitu. Ada yang masih ukuran kecil, ada yang besar. Gitu. Betul. Dan tadi yang sebutkan di daerah Sumba yang ada beberapa hewan itu harus bawa misalnya. Nah, itu apakah hanya di Sumba aja? Apa ada di daerah lain juga ada? Sumba saja. Daerah Sumba itu rata-rata. Satu pulau Sumba juga gitu. NTT kan kepulauan kan. Timor, Sumba, Rote, Sabu, Flores, Alor. Begitu. Sumba itu dari Sumba Timur sampai Sumba Barat itu rata-rata sama. Itu minimal berapa misalnya kalau misalnya satu hewan itu kan? Minimal berapa? Ini 1 ekor atau mungkin? Ada batasnya. 1 ekor tidak mungkin, Pak. Oh. Istilah kalau dulu kita masih di Gubang itu kan kita sering guyon-guyon sama teman-teman di Sumba. Oh ya, kalau dapat cewek Sumba berarti harus siap 1 kandang kuda, 1 kandang kerbau, 1 kandang sapi, 1 kandang kuda, 1 kandang kerbau, tambah dan babi berapa ekor begitu. Oke, nah kalau kandang itu kan pasti banyak kan, tidak mungkin 1 kita kandangkan, tidak mungkin. Kandang itu paling top minimalnya kalau 1 kandang itu. Bukan, biasanya kalau belis itu kerbau itu kalau saya tidak terlalu tahu ya kalau untuk ukuran Sumba. Ya pasti tidak mungkin 1 lah. Lebih dari 5 pasti. Lebih dari 5 pasti. Tapi ada kerbau, ada kuda. Kerbau, kuda, babi itu. Tidak cuma 1 jenis. Kerbau, kuda, harus ada kerbau, ada kuda. Ada kerbau, kuda selain babi juga. Ada lagi mungkin kerbau, kuda, babi dan kambing. Kambing tidak ada kalau tidak ada. Itu buat ini, buat mainan. Buat mainan. Buat cemilan aja. Cemilan untuk kita minum di situ pakai pelanggan. Iya, menarik. Tapi kalau ketika berbicara masuk dalam pendidikan, maka pasti terjadi transformasi. Tapi tidak menghilangkan makna aslinya. Tapi yang terjadi adalah mengurangi keburukannya. Walaupun tadi misalnya ada budaya ale-ale, itu kan ada modifikasi. Tapi ketika dalam ranah pendidikan, itu kan arahnya mendidik, mengurangi efek negatifnya. Efek negatif misalnya efek negatif yang terkandung dalam ale-ale itu. Nah, ale-ale itu misalkan dia Lego yang kita ambil yang makna-makna yang baik dalam persatuan misalnya toleransi misalnya. Itu untuk mendidik supaya mengurangi ada istilahnya ketimpangan itu. Betul. Nah, mungkin ya kakak juga nanti ambil pendidikan, saya kira untuk macam ya mahar itu paling sulit karena ini minta maaf belis. Ini saya kalau saya di sana saya dipukul ini. Bukan di denda. Oh, bawa satu foto, 1 jerigen. Biasa di sana tuh biasa begitu. Oh, dendanya. Tapi itu biasa kalau kita sama umur. Iya betul kakak. Jadi ini tidak hanya di daerahnya kakak juga, daerah saya juga. Kalau saya menjalani pendidikan, saya melihat justru budaya baik dari segi misalnya kita melihara, tidak menghilangkan lokal sistem. Tapi dari sisi yang lain, justru budaya itu istilahnya bahasa ini membunuh kita.
Bunuh diri. Karena Plusnya suami di situ. nah, Saya juga kan tidak setuju, Bu. Maksudnya begini, saya bersyukur karena saya punya istri itu, aduh saya puji Tuhan. Saya puji Tuhan karena mertua, kebetulan karena mertua saya itu juga ini, kebetulan dia orang ngerti juga, dosen juga di Udana, peternakan Udana. Mungkin karena faktor pendidikan, sehingga mungkin beliau lebih mengerti. Oh, kita fokus urus nikah saja. Fokus urus nikah, karena biaya nikah juga pasti mahal. Sehingga tidak menekankan di biaya. Hanya dipesan saja, mertua saya pesan, jaga anak saya sesuai dengan ketika dia mulai lahir, saya jaga dia sampai besar, saya serahkan untuk jaga dia baik-baik. Begitu, itu pesan saja. Nah, itu luar biasa sekali. saya kalau karena begini Bu, istri saya itu Katolik berpindah Kristen. Orang Katolik pindah Kristen itu mustahil Bu. Sulit, bukan mustahil tapi sulit sekali. Begitu. Itu karena faktor apa? Sulit, maksudnya membuat orang sulit itu. Aku orang apa ya? Padahal itu kan tidak berbeda jauh. Maksudnya Betul tidak berbeda jauh. Tapi kalau orang Katolik pindah-pindah ke agama lain itu mungkin kan faktor doktrinnya. Lebih sulit lagi kalau pindah ke agama Muslim misalnya. Oh sangat sulit. Sangat sulit. Itu mungkin dicoret dari kartu keluarga. Saya saja sulit Bu. Saya saja sulit itu karena untungnya saya beruntung karena mamanya istri saya itu Kristen bermasuk Katolik. Nah, sehingga waktu kalau berdebat, Bapak tidak mau. Tapi mama yang bilang, loh kemarin saya punya, Bapak suruh saya ikut Bapak aman-aman. Terus sekarang saya anak perempuan ikut. Nah, istilahnya ikut kembali kita mau agama. Itu yang bikin apa mertua saya agak sedikit sehingga menerima. Gitu. Nice. Ini ya terima kasih Kakak John. Mungkin ini ya sangat menarik dan yang paling pesan yang paling penting terhadap teman-temannya seperti apa untuk melihat ya kita dari luar lah dari segi komunikasi tadi masalahnya segi komunikasi kalau kita kayak berada di Kalau saya tuh begini, jelasnya bahwa orang di sini pasti menganggap kita orang timur itu pasti jahat. Iya kan pasti begitu Tapi kalau menurut saya itu jangan lihat dari orangnya, jangan lihat dari stigma buruk itu, jangan. Tapi lihat orangnya. Orang timur itu omongnya yang kasar tapi hatinya itu sangat baik. Apalagi kalau bicara soal jiwa sosial. Begitu. Kita jarang, saya di kos Bu, di kos. Kebetulan yang orang timur situ saya dengan teman itu. Saya jarang sekali lihat teman-teman Jawa di kos itu berkomunikasi pagi. Jarang sekali saya. Justru kita ini yang masuk huru-hara di dukung kamar. Keluar masuk dukung kamar berkomunikasi. Kita buat begitu, akhirnya dorong juga terpengaruh. Begitu. Dorong juga terpengaruh. Ini menurut saya sesuatu hal yang baik. Karena begini Bu. Kakak saya datang pertama, kita datang pertama itu kita rasa orang asing. Kan satu datang pulang kerja masuk kamar, tutup pintu, diam dalam kamar. Satu juga begitu. Ini apa yang model begini nih? itu memang buruk. Kita ini manusia. Manusia ini harus berinteraksi dengan orang lain. Manusia memiliki jiwa sosial, manusia disebut sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu. Makhluk sosial lah, kita membutuhkan orang lain. Bagaimana kita masuk kerja, pulang taruh motor, parkir motor, masuk kamar, mau kencing baru keluar kencing, mau beli nasi baru beli nasi. Itu apa model begitu? Sementara kita ini tinggal dalam satu komunitas. Kita perlu berinteraksi. Akhirnya karena mereka tidak mau, kita yang memulai. Saya dan teman itu yang mulai. Akhirnya sekarang semua kita sudah buat seperti dong punya kamar yang kemarin buka. Kita masuk huru hara di dalam, pokoknya kita pakai gaya gitu sana lah. Jadi saya kasih tahu teman-teman saya bilang, Mas, kalau gaya model begini kita di NTT, di Kupang saja, jangan di jauh-jauh, di Kupang. Banyak kena pukul. Begitu, pasti kena pukul, saya bilang begitu. Nah, kenapa saya bilang kena pukul? Misalkan begini, saya paling lama di itu kos. Terus ada teman-teman yang baru masuk. Kan saya lihat di sini nih, datang taruh motor, kita ada duduk situ juga, teman-teman tidak akan tegur. Nah, menurut saya itu buruknya. Bukan sifatnya yang buruk, tapi cara ini menurut saya tidak baik. Tidak menunjukkan kita itu manusia sosial. Masa kita jalan mau kuliah saja, itu tidak tegur. Begitu. Bu, saya itu di Lelebetan, dari gang 1 sampai gang 9, 10. Saya kalau keluar dari situ, saya akan berak.
ketemu orang bel, orang mungkin lihat saya ini rasa aneh, tapi memang itu tradisi kita begitu. Tapi saya lihat orang tidak. Orang ada berkumpul di situ di jalan ya tidak tegur. Saya bilang yang model begini kita dikubur kena pukul. Orang panggil ada orang biar lumpuh telinga. Gitu. Lu jangan tuh tegur orang sedikit. Nanti kita dikubur kan begitu ya. Timur kan begitu. Lu jangan tegur orang sedikit. Jangan gitu. Tapi itu mungkin karena faktor budaya juga ya. Saya tahu teman-teman kau saya bilang, kalau kita di sana, misalkan saya bos paling pertama di sini, yang baru masuk itu datang harus tegur-tegur kita. Apalagi kalau kita duduk baru lewat masuk di kamar tidak tegur. Pasti kena pukul. Orang panggil atau orang tempelin bolak-balik saya bilang begitu. Hanya mungkin mereka. Terakhir kita yang bikin huru hara di sini, bukan huru haranya bukan apa, tapi kita sudah komunikasinya sudah enak. Masuk di sini, masuk di satu kamar, masuk. Tapi ada yang masih tutup pintu di kos, masuk. Hidup begini tidak bisa. Apa yang kita mau cari dalam hidup ini, Bu? Apa yang ada di sekitar kita kita dong. Aku buat begitu. Mau kejar apa sebenarnya? Dalam sebentar mati apa? Hidup sementara kok. Senang-senang lah. Terlalu kejar. Memang kurang mungkin faktor di kota besar ya, Bu. Faktor kota besar jadi fokusnya itu cuma cari uang. Nah itu Bu, berarti kita berbicara tentang keturunan itu orang timur sebenarnya. Maksudnya untuk karena apa? Karena sementara dia sudah diterapkan. Saya pernah baca kebetulan saya ambil label. Saya cari referensi kebetulan di Kompas TV itu kan ada referensi tentang label. Pernah di berita di Kompas TV ada. Ada satu itu penulis dia menggambarkan begini. Kita nilai gotong royong itu, gotong royong terus kepedulian, itu kita mau cari di jauh tidak ada. Mau belajar tentang hal itu cari di timur sana, terutama di Alor. Itu orang betul dalam Kompas TV. Ya, karena begini, kita tidak tahu tempat, kita akan diantar langsung. Misalkan begini, saya mau pergi di Kandes misalkan. Tapi kalau tidak tahu tempat Kandes, kita akan diantar. Walaupun dia punya kepentingan lain, tapi itu orang akan antar kita sampai di tempat tujuan dulu baru dia akan pergi di alam begitu. Dan itu orang tulis di alam Kompas TV. Dan itu betul, Bu. Kita di timur itu kan begitu. Saya tidak tahu di timur, memang karena apa. Tapi di Alor itu masih begitu, Bu. Orang dari luar itu datang, kita akan sambut mereka sebagai tuan dan raja. Kita anggap orang itu tamu yang harus dihormati. Di sini kita tidak mungkin jangan begitu. Orang masing-masing sibuk individualismenya, masing-masing sibuk di perusahaan. Betul. Apalagi tambah corona lagi, tidak boleh berinteraksi lagi, lebih tahu parah lagi. Jadi kayaknya membunuh gotong royong. Gotong royong ini, ya mungkin karena saya tidak terlalu lama di Jawa ya. Kalau kita di Alor gotong royong sangat tinggi, sangat tinggi sekali gotong royong. Itu makanya dari gotong royong itu membawa perdamaian, membawa persatuan. Islam Kristen melakukan apa? Buat masjid punya acara bangun masjid, Kristen yang jadi ketua panitia. Bangun gereja, Islam menjadi ketua panitia. Satu desa dua agama, ada Islam ada Kristen. Betul. Gue untuk mengabarkan gotong royong cuma dua hal. Ada organisasi tani saya pernah lihat. Yang organik ini itu ada di kota. Nah ini akan dibangun kita saling butuh. Saya kita kerja di perusahaan ya kan. Kita bangun gotong royong di situ. Setiap hari kita beda. Kita menengok ke sebelah walaupun teman kita keluarga kita itu beda interaksinya. Karena interaksi lebih fokus lebih cenderung itu pasti satu bulan itu. Karena di situ ada kita saling berkebutuhan kan. Gitu. Nah, ini yang terjadi di kota. Kalau di desa tidak, itu masih mekanis. Jadi kita pergi ada yang tidak punya, yang punya berbagi. Kita sama-sama rasakan. Justru individu dibangun karena apa? Karena dia tidak membutuhkan orang lain. Dia merasa dia punya. Dia butuh uang, dia punya. Dia butuh sepeda, dia punya. Kalau dia tidak punya baru bagaimana? Itu sepanjang Anda masih hidup, sepanjang kita masih hidup. Tapi kalau semua taruh kita tidak bisa uang gali kuburan, uang beli tidak bisa. Itu. Makanya kita tuh butuh orang lain. Sepanjang kita punya segala sesuatu, itu kita pikir bisa. Tapi kalau ketika Anda sudah tidak bisa, orang lain ada teman-teman, kita tuh harus butuh orang lain. Satu apa ya?
teman-teman di kos saya kadang sampai bingung-bingung saya loh. Jadi begini. Tapi memang kita harus sesuaikan dengan kondisi. Kondisi mereka begitu ya kita juga tidak sembarang-sembarang begitu. Kita pakai etika juga. Etika berkomunikasi, etika bertamu itu kita jaga. Teman-teman, tapi kita sengaja membuat begitu supaya ini sudah yang hidup bertetangga, hidup bersama dalam sebuah komunitas. Ini begini sudah. Kita harus saling berinteraksi lah. Bukan saling menolong, bukan sama kakak tidak makan saya minta dia kamar, bukan. Ini sudah berinteraksi model begini. Kita harus berinteraksi, saling menyapa. Bagian dari interaksi kan menurut saya. Iya betul. Interaksi itu bisa dimulai dari mana saja. Iya. Dari kita komunikasi, dari kita itu akan mulai. Dari mana kita mulai itu katanya. Jadi itu yang paling sulit di kota. Tapi ya saya kira Bang Joni kan punya pemikiran modern lah. Kita melihat budaya di sana, terus saya di sini. Tapi yang paling perlu peran kita, karena kita corona memulai sulit juga. Ya peran kita membangun saling istri itu, saling memahami, ya kan, saling memahami. Nah itu yang perlu kita berperan. Itu saja sih kesimpulannya. Itu terima kasih. Itu saja. Nah, ini sudah berapa jam? 25 menit ini. Terima kasih banyak karena sudah. Kalau misalkan ada bantuan, coba kalau ada sesuatu yang bisa melibatkan kita atau apa gitu, tidak hanya begini, tapi misalkan ada kegiatan apa yang bisa kakak smart kamera kita. Kamera sudah mati sebagai sudah selesai.